Shalom. Kini ada sebuah cerita. Ini si hamba Tuhan Kenneth. Ada seorang pengusaha. Dia buka toko gitu ya. Itu dia ngomong kepada hamba Tuhan Kenneth ini. Dia bilang, saya lagi kebingungan. Kenapa? Aku sudah memberi persepuluhan. Suka memberi, tetapi bisnis saya tidak berkembang. Bisnis saya nggak maju-maju. Sudah ngasih persepuluhan, saya juga memberi. Wah, ini orang yang nggak suka memberi, tuh kan percuma memberi. Tuh lihat tuh, tetap aja kan nggak berkembang. Tetap aja susah kan? Apakah firman Tuhan yang salah? Berilah, kamu akan diberi. Orang yang murah hati akan diberi kelimpahan. Lah, kenapa dia ngalamin? Bisnisnya enggak, ya susah lah. Nah, sehingga begini, saya mengajarkan ini semua. Coba, saya kasih misal dulu. Siapa? Arya. Kamu sini bawa bangku. Bawa bangku. Cepat. Kam. Sini. Oke, kamu diri situ. Sekarang kamu tarik saya untuk bisa naik. Gampangan mana? Kamu duduk. Kamu berdiri. Kamu pegang. Sekencang-kencangnya. Pegang. Saya tarik kamu. Ya, kita bicara ini ya. Susah kan? Oke, udah. Thank you. Mungkin ada yang pernah nonton itu ya. Prinsipnya begini. Mudah sekali menjatuhkan. Tetapi untuk membangun itu susah. Orang bisa menjatuhkan kamu dengan perkataan itu sangat mudah. Hina aja. Kutukin aja. Anakmu, siapalah. Tetapi untuk seseorang untuk bisa dibuat maju, itu butuh yang namanya orangnya itu bergerak maju, mau diangkat. Jadi dalam beberapa bulan ini saya bicara masalah keuangan. Itu bicara masalah saya ingin mengangkat kita semua supaya mempunyai posisi pegangan yang sangat kuat. Ketika setan mau narik, setan mau menjatuhkan kita, orang lain menjatuhkan kita, enggak bisa. Kenapa? Pegangannya kuat. Apa? Firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu harus menjadi sebuah dasar, pondasi, kekuatan buat kita. Masalah keuangan, pekerjaan. Yang pertama apa? Prinsip utama. Blueprint. Yang kedua, prinsip. Setiap pekerjaan ada prinsip-prinsip utamanya. Nah, kalau yang pertama adalah semua orang tuh punya blueprint yang dari Tuhan. Rancangan Tuhan, rencana Tuhan. Itu pegangan yang seharus kita punyai. Sehingga kita mulai memikirkannya, mendoakannya, meminta sama Tuhan untuk bisa masuk ke dalam blueprint rancangan Tuhan, untuk kita bisa masuk mengerti apa itu namanya
prinsip utama. Terus yang keuangan, yang pertama apa? Uang adalah alat untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, saya nggak betul jelas lagi. Yang kedua, Tuhan adalah atau Allah adalah pemilik, kita adalah pengelola. Ya, Tuhan mau apa? Karena Dia yang punya, ya terserah. Kita hanya yang ngelola. Dia mau suruh bilang kasih sana, ya kita langsung aja ngasih. Gitu loh. Yang ketiga, uang itu apa? Uang itu adalah nyawanya manusia. Yang keempat, jenis-jenis pemberian. Saya nggak tahu kalian pelajarin lagi atau enggak. Kalau kalian nggak punya yang namanya dasar daripada masing-masing kerjaan atau keuangan, kalian akan mudah terombang-ambing, nggak punya pegangan. Setan ngerjain langsung akan jatuh. Itulah kenapa banyak orang Kristen tidak mengalami pelepasan, breakthrough di dalam hal keuangan, karena tidak punya pegangan. Saran saya adalah kalian harus pelajari itu semua. Karena itu adalah pegangan dasar di dalam uang. Nah, minggu lalu saya bicara masalah apa? Mulut itu punya kuasa. Ya. Jadi dalam diri kita, karena kita serupa dan gambar Allah, kita ini adalah ciptaannya Allah, punya power, kekuatan yang sama. Dalam level tertentu ya, nggak seperti Allah yang punya kekuatan yang besar. Karena hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Itu dasarnya. Yang hari ini saya akan ngomongin adalah Yakobus 3 ayat 1-12. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Contohnya di saya kan guru, ngajar, gembala. Kalau saya nggak ngelakuin, satu hari saya akan dihakimin. Nomor 2, ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Nah, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Nggak pernah salah ngomongnya. Itu orang yang sempurna yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Pertanyaan adalah begini. Kamu adalah orang yang sempurna? Ngaku nggak berarti ada perkataan yang salah. Ya logika ya. Tapi ya terserah lah. Ayat 3-nya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak tubuhnya. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan atau melakukan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecil api ia dapat membakar hutan yang besar. Contoh ekstrimnya lah ya. Cina sama Amerika berantem nih. Si Trump bilang tembak nuklir. Cuman ngomong tembak nuklir. Itu stasiun nuklir langsung tus. Cuman mulut satu kata doang aja, satu kalimat. Jadi ya betapapun kecilnya ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh, seluruh hidup dan menyalakan roda kehidupan. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Kacau ini. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang menjalar
dan bintang-bintang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Ini kan ternyata bisa dijinakkan. Yang dari Kejadian 1 itu di mana Tuhan katakan memberikan kuasa, power untuk menguasai bumi termasuk binatang. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Jadi yang keluar pasti salah satu. Yang kemarin saya katakan, yang menggemakan, yang ngomongin. Nah, pertanyaan adalah begini. Kenapa pengusaha ini, pedagang ini, dia bilang dia sudah memberi persepuluhan, memberi dengan setia, tapi bisnisnya tidak berkembang. Bingung atau bingung? Oke. Terus hamba Tuhan ini nanya sama dia. Sekarang gini Pak. Oke. Bisnismu gak berkembang. Apa yang kau omongin tentang bisnis? Dia buka toko. Apa yang kau omongin? Yang kau katakan situasi yang ada ngomongin apa? Dengan situasi yang gak berkembangnya gitu loh. Ya. Dia berkata begini, sejujurnya saya mengeluh kenapa pelanggan saya sangat sedikit. Fakta enggak? Fakta dong. Memang pelanggannya sedikit. Memang ketika dia mau jual ya cuman anggap pelanggannya cuma 5 lah atau berapa gitu, kita nggak tahu. Tetapi dia katakan selalu, aduh kenapa ya pelanggan gue tuh sedikit, jadi problem nih masalahnya. Makanya gue gak bisa maju-maju. Itulah, perkataan itulah masalahnya. Jadi gini, hamba Tuhan ngomong gini, engkau membayar persepuluhan, tetapi perkataanmu menentang persepuluhanmu. Engkau memberi, menabur, tapi malah mengutuki benih itu dengan cara malu. Sekarang pulang, tobat, ubah kata-katamu. Setelah itu 3 bulan, dia nulis surat, terus dia ngomong gini, puji Tuhan, saya mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Setiap pagi, ini yang dia lakukan. Setiap pagi, saya berjalan melewati toko saya. Kemudian saya ngomong, tokoku diberkati. Tokoku ini ada sinarnya, terangnya, disukai. Orang ngelihat itu suka. Engkau dipandang, engkau disukai, pelanggan datang dari berbagai arah. Tadi awalnya dia mengutuki dengan mengeluh. Yang kedua, dia menciptakan apa yang dia mau. Ngomong apa yang dia mau. Yang selama ini dia ngomong apa yang dia tidak mau. Walaupun itu fakta. Jadi mulutnya, makanya gini, firman katakan gitu, pohon ara gak mungkin
ada anggur gitu loh. Jadi apapun yang kamu keluarkan, itulah yang terjadi. Jadi seringkali ketika banyak orang sudah memberi, sudah bersepuluhan, ketika mereka punya masalah, mereka mengeluh. Terus saya nanya, Tuhan, itu kan bicara hal realita. Mengeluh, emang ngeluh itu dosa ya? Bilangan 11 ayat 1. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Dan kemudian menyala api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi perkemahan. Oke, terjemahan TSI-nya ini lebih enak. Terjemahan TS ini ya. Suatu kali orang Israel mulai menggerutu tentang berbagai kesulitan hidup mereka. Ngomongin sungut-sungut menggerutu tentang berbagai kesulitan hidup mereka. Karena kan mereka di padang gurun. Mereka harus cari air, bla bla segala macam. Padahal mereka itu mereka tuh melihat bagaimana Tuhan berkuasa ketika mereka dikeluarkan dari tanah Mesir. Bagaimana tulah-tulah yang begitu banyak dan kuasa Tuhan begitu lihat. Contohnya seperti ada namanya batu gitu ya. Tiba-tiba hujan batu gitu loh. Tapi di bangsa Israel kosong. Nggak ada hujan batu, tetapi di Mesir. Sehingga banyak orang yang mati gitu loh. Hewan-hewan banyak mati, tetapi ini enggak gitu loh. Mereka melihat ketika itu terbuka, laut Teberau itu terbuka dan mereka melihat. Dan berbagai hal mereka melihat apa yang Tuhan sudah lakukan. Tetapi di sini mereka menggerutu tentang berbagai kesulitan hidup mereka. Pertanyaannya, kita sering ngomong enggak? Tuhan, kenapa sih hidup saya begini? Susah, pas-pasan, nggak ada uang. Ini masalah lagi lah. Ini begitu, ini begini. Aduh pusing ini Tuhan. Dan Tuhan mendengar mereka dan dia pun murka. Ternyata begini. Yang namanya, itu satu ayat dulu deh. Ratapan 3, 39, 40. Saya harap semuanya terbuka hatinya. Amin. Tadi firman katakan tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu ketika orang gak ada salah sama sekali. Maksudnya kita belajar untuk mau berubah dan mengakui memang gue salah. Nah tujuannya belajar ini adalah supaya kita menyadari dan stop untuk melakukan itu lagi. Ratapan 3, 39 sampai 40. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang yang ngeluh, tadi yang ngeluh tuh ya, tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Oke, terjemahan BIMK-nya ini lebih jelas. Terjemahan sehari-hari ya. Mengapa orang Mengapa orang harus berkeluh kesah? Kenapa dia harus berkeluh kesah? Jika ia dihukum. Kenapa? Karena dosa-dosanya. Jadi kenapa si tadi pengusaha itu? Kenapa dia mengeluh? Dan sekarang dia bilang kok begini? Ya itulah hukumannya karena kau ngomong. Susah. Pelanggan sedikit. Toko sepi. Nah itu perkataannya ternyata adalah dosanya. Marilah kita menyelidiki. Ini Tuhan ngomongnya. Marilah kita menyelidiki. Kita selidiki nih.
dan memeriksa hidup kita. Ternyata salah nih. Kemudian dan berpalinglah kepada Tuhan. Baiklah kita menyelidiki hidup kita dan kembali kepada Tuhan Allah di surga. Marilah kita membuka hati dan berdoa. Kalau kita tahu, kita sadar, ini ternyata ini dosanya gue sendiri. Kenapa hidup gue begini? Karena gue yang ngomongin, gue suka. Ya lumrah kalau gue ngalahin gini. Oke Tuhan, ini pengajaran menyadarkan saya, ini berminggu-minggu saya akan ngomong nih. Sekarang saya mulai sadar, ternyata masalah ini, selidikilah hidupku dan menyelidiki hidup kita. Dan kembali kepada Tuhan. Nah, terus saya tanya sama Tuhan. Tuhan, mengeluh itu kenapa dosa? Ini semalam nih, saya nggak usah tidur. Mungkin gara-gara saya tuh donor darah tanggal 4. Udah donor darah, kan darah berkurang. Saya diet. Saya nggak sadar, baru semalam sadar. Maksudnya gini, kalau udah berat 62, saya kurangin. Padahal itu nggak boleh. Karena kan baru, bayangin 350 cc. Satu botol kecil. Itu dibuang, dikeluarin dari tubuh saya. Jadi, badan saya sebetulnya lemah. Karena tubuh saya nggak kurang darah gitu loh. Ternyata kemarin saya cek 3 minggu. 3 minggu tuh baru minimal pembentukan darah. Nah, selama ada 10 hari, berarti ada 11-12 hari ini, saya makan, saya kurangin. Ya udahlah. Jadi salah sendiri gitu loh. Padahal saya, istilah gini, saya donor darah tuh mungkin dari umur 40-an, 38, 40 gitu loh. Jadi udah belasan tahun, bahkan mungkin udah puluhan kali gitu loh. Tapi kenapa kali ini saya bingung? Kok masih lemah-lemah gitu loh. Sampai saya ngerti, iya ya. Ternyata memang gue nih ngurangin makanan gitu loh. Tapi ya, karena saya sudah sadar, ntar saya mau beli Sangobion lah buat ini. Biasa saya nggak pernah minum gitu-gituan. Otomatis itu saya nggak ngalamin gitu-gitulah. Tapi pernah sih sekali, habis donor, saya ke genteng. Betul bocor. Sehari apa 2 hari, sehari setelah itu atau 2 hari lah. Turun, pingsan saya. Kepanasan. Tapi setelah kemarin saya cek darah di hari Selasa kemarin, jadi berarti sekitar 5 hari ya. Semuanya bagus. Nggak ada masalah di hati segala macam, saya nggak ada. Karena memang kita menjaga kesehatan. Oke, saya balik lagi gini. Tuhan, mengeluh itu kenapa? Apakah itu dosa? Bukan kita kan ngomong apa adanya. Tuhan ini sepi. Pelanggan kurang. Kan lumrah. Tuhan gaji saya segini. Tuhan anak saya begini. Tuhan kerjaan saya begini. Kan lumrah. Kan ngomong fakta. Betul gak? Nah, terus saya disuruh gini. Kamu cari arti kata mengeluh dalam kamus bahasa Indonesia. Mengeluh artinya menyatakan rasa susah, tidak puas. Karena penderitaan, kesakitan, kekecewaan, masalah gitu. Yang seringkali dengan cara nahan napas, mengadu, mengeluh, atau mendesah. Nah, kata ini juga berarti mengungkapkan perasaan ketidakpuasan terhadap kenyataan yang atau takdir yang tidak sesuai dengan harapan.
Jadi mengungkapkan perasaan tidak puas dengan kenyataan. Loh, emangnya salah? Maksudnya itu kan mengeluh. Ternyata begini loh. Lawan mengeluh apa? Bersyukur. Saya coba cari lagi di Kamus Bahasa Indonesia. Apa sih arti bersyukur? Arti kata bersyukur adalah ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas segala nikmat atau kebaikan yang diterima. Baik yang berasal dari Tuhan maupun dari sesama manusia. Syukur dapat diwujudkan melalui 3 aspek. Hati, lisan, dan perbuatan. Sama seperti mengeluh. Hati, omongan, lisan, dan tingkah laku perbuatan kita. Oke. Jadi, ini kenapa? Itu dosa. Nih, saya jelasin ya. Ketika seseorang tidak bersyukur, artinya mengeluh ya. Maka orang itu tidak melihat kebaikan Tuhan yang pernah mereka alami dengan menyatakan kesusahan mereka. Jadi orang mengeluh, orang gak bersyukur itu tidak melihat kebaikan Tuhan seperti bangsa Israel. Bagaimana mereka tidak melihat kebaikan Tuhan, kuasanya Tuhan yang membuat mereka itu bisa bebas jadi dari perbudakan. Mereka tidak melihat kebaikan itu. Sehingga orang itu akan mengungkapkan kesusahannya, masalah hidupnya. Nah, itu sebetulnya adalah ketidakpercayaan bahwa Tuhan juga bisa nolong. Dulu dia pernah tolong kita di tahun 2000 berapalah. Sekarang pun Tuhan mampu bisa menolong kita. Tapi permasalahannya apa yang dulu kita nggak ingat-ingat. Makanya kenapa Mazmur Daud mengatakan, pujilah Tuhan atas kebaikannya Tuhan. Ingatlah akan kebaikan Tuhan. Tetapi problemnya orang nggak ingat kebaikan Tuhan. Yang dia ingat, yang diomongin adalah kesusahan. Betul atau betul? Orang Israel itu tidak melihat bahwa kalau Tuhan itu bisa membelah laut Tebera dengan kuasanya. Tuhan tuh bisa, walaupun kita susah, Tuhan bisa kasih sama kita. Problemnya dia tidak minta sama Tuhan, tapi ngeluh. Sama pengusaha itu, dia cuma ngeluh, kenapa ya? Tokoku sepi, pelanggan dan datang dikit. Yang dia cuma katakan keluhan-keluhan, tetapi dia tidak. Dia ngomongin, gitu loh. Dia mengomongkan apa yang dia tidak mau, yaitu sepi. Yaitu tidak berkembang. Yang seharusnya diomongin adalah pelanggan datang, toko terbuka, orang akan suka engkau, orang-orang akan berdatangan. Ini terang membuat orang ini akan melihat dan mau masuk ke tokoku dan membeli barang. Itu yang seharusnya diomongin. Setelah 3 bulan, tiap hari dia ngomongin. Boominglah dia. Dia menciptakan sesuatu yang tidak ada melalui perkataan. Rame tokonya. Dia ciptakan keramaian, penjualan di tokonya. Dan itu terjadi. Hidup dan mati, kuasai lidah. Kita yang menciptakan apa bisnis kita, hidup kita, anak kita, mantu kita, mertua kita, apapun melalui mulut. Jadi mengeluh itu adalah dosa ketidakpercayaan kepada kebaikan atau kemampuan kuasa Tuhan.
Mereka lebih fokus kepada kesulitan. Kesusahan yang terjadi dibandingkan untuk memikirkan, untuk fokus kepada percaya pada Tuhan. Yang sanggup membukakan jalan di dalam kesusahan. Jadi fokusnya bukan ngomongin kesulitan. Fokusnya kita seharusnya apa yang kita mau, bahwa Tuhan itu mampu. Di mana ada dosa? Apa? Setan kerja. Itu poinnya. Tuhan itu bukan pemarah. Ya, Tuhan itu tidak kejam. Allah itu panjang sabar. Tidak mudah marah. Tetapi ketika seseorang melakukan dosa, setan datang. Tokonya ditutup. Orang ngelihat, mau ngapain? Nggak usah datengin. Kok itu toko kayaknya jelek ya? Nggak menarik. Setan yang bekerja di dalam toko itu menutupi. Demikian hidup kita masing-masing. Ketika kalian mengeluh, setan datang. Kalau kau ngomong laki gue gak bisa apa-apa, setan lihat, nah laki-laki lu gak bisa apa-apa. Makanya gue tutup, dia gak bisa ngapa-ngapain. Karena lu ngomong. Gue ikat tuh tangannya, dia gak bisa apa-apa. Karena lu yang ngomong, lu yang ciptain. Karena perempuan, istri, itulah yang bisa menciptakan, yang menopang, yang mengangkat suami. Jadi mengeluh itu adalah dosa ketidakpercayaan akan kebaikan Tuhan, kemampuan kuasa Tuhan. Contoh, suamiku begini. Oke Tuhan, aku percaya. Engkau sanggup bicara sama dia, engkau sanggup membukakan jalan buat dia. Kau sanggup membukakan pikiran dia sehingga dia terbuka jalannya. Aku percaya Tuhan, engkau punya kemampuan. Aku percaya engkau telah Allah yang mengasihi kami. Itulah yang harus kita omongin demi omongin. Kita menciptakan. Nah, contoh lagi satu. Sorry. Ada suami istri datang. Terus ngomong gini, mereka baru menikah. Dan mereka bergumul, bermasalah dengan keuangan. Dibilang gini, kami udah berdoa berbulan-bulan. Tapi gak ada yang berubah dalam hidup kami. Kami sungguh-sungguh sama Tuhan. Kami berdoa bersama-sama. Tapi bulan ini kami menikah, tidak ada breakthrough. Terus sambat tani ngomong, oke. Emang selama ini yang setiap hari yang kamu omongin apa? Kalian berdua setiap hari ngomonginnya apa? Dia ngomong gini. Kami terus mengatakan, kami tidak mampu membeli apapun. Dengan gaji segini kami gak bisa beli apa-apa. Aduh Tuhan, tolonglah bukain jalan buat kami. Kami ini gak bisa beli apa, mau beli ini gak bisa, beli itu gak bisa. Tuhan tolonglah kami. Itu yang didoakan setiap hari, itu yang diperkatakan setiap hari. Mengatakan kami tidak mampu. Jadi ngomong ke Tuhan, menyatakan kami enggak mampu. Kami enggak bisa beli ini. Kami enggak mampu lah. Makanya itulah yang terjadi. Itu mati. Dikuasai lidah, yang ngomongin akan
makan buahnya. Jadi jangan mengeluh sama Tuhan. Kenapa Tuhan saya nggak berubah? Hari ini kalian cek nih suami istri. Ada nggak perkataan kalian kepada suami atau suami kepada istri? Atau ada perkataan yang memang selalu diucapin yang salah? Atau dalam diri kita apa yang diucapin selalu setiap hari? Anggap. Kata-kata itu bukanlah simbol di dalam roh. Kata-kata itu adalah dasar, esensi, atau intisari atau kenyataan yang sebenarnya suatu realita yang mengacu kepada kebenaran. Gimana ya? Itu artinya segala sesuatu yang fisik terbentuk dari apa yang diucapkan. Segala sesuatu yang fisik terbentuk dari apa yang diucapkan. Jika Allah mengucapkan alam semesta dengan firman-Nya, kita juga dapat membentuk keuangan di dalam perkataan kita. Kita bisa membentuk keuangan. Permasalahannya banyak orang. Tadi saya katakan, ngomong negatif minggu lalu lebih mudah kan dibandingin ngomong positif. Karena setan kerja di situ. Karena dosa. Problemnya, kenapa orang itu tidak mengalami perubahan? Karena yang diomongin salah terus. Mengeluh itu ternyata dosa, mengungkapkan perasaan, menyatakan kesusahan, tidak melihat kebaikan Tuhan, yang ada cuman keluhan. Kenapa tidak mengucap Tuhan terima kasih, saya bisa ada di rumah ini, saya tidak perlu ngontrak Tuhan. Tuhan terima kasih untuk bisa gaji segini Tuhan, sehingga saya bisa menghidupi diri saya dan anak saya. Tuhan terima kasih. Dan aku percaya Tuhan kau sanggup membukakan jalan buat aku untuk bisa aku melangkah dan mendapatkan yang lebih lagi. Terbuka saat ini jalan keluar. Terbuka pintu berkat. Mengalir uang. Itu yang seharusnya kita omongin, bukan kita mengeluh. Ya udah setan kerja. Di mana ada dosa setan kerja, ditutupin semuanya. Ngerti gak? Itulah kenapa kalian tidak mengalami breakthrough. Pasti ada yang salah. Mulut. Kau menciptakan hidupmu dengan mulutmu. Makanya kenapa saya ngomong anak saya pasti berhasil. Saya ngomong hidup saya gak akan pernah susah. Saya gak akan pernah kekurangan. Kan itu yang lebih enak yang saya pengen mau. Kenapa kalian ngomong, aduh Tuhan kok saya kurang mulu, ya kurang nih Tuhan. Itu yang kau mau. Akhirnya yang terjadi adalah kekurangan. Apalagi kalau kita munafik jadi orang. Seolah-olah gak butuh tuh yang namanya uang. 5 aspek hidup kita. Terakhir uang. Kebahagiaan itu 5 aspek. Bukan cuma uang. Lu gak punya uang, lu gak bahagia. Jadi jangan munafik. Kita ini butuh uang. Kita butuh yang namanya kebahagiaan. Uang itu bisa beli kebahagiaan loh. Uang itu bisa beli kebahagiaan, bahkan bisa beli kesehatan. Kalau kalian butuh uang, nyatakan Tuhan, aku bahagia kalau punya uang. Bukan kebahagiaan itu bukan cuma uang. Memang gak cuma uang, tapi salah satunya.
Nggak punya uang yang nggak bahagia. Betul nggak sih? Jangan munafik. Ngomong sama Tuhan, memang saya butuh uang. Saya pengen bahagia, kalau ada uang saya bahagia. Itu memang jalan caranya Tuhan. Itu saya ngomongin dari awal sampai dari berbulan-bulan lalu saya bicara uang selalu pakai landasan firman. Saya tidak asal ngomong. Kalau Allah ingin kita kaya, firman yang ngomong. Jangan kritik saya, kritik no Tuhan. Dan kalau nggak mau ya sudah, miskinlah terus. Jadi jangan cuma bersyukur. Harus ada bersyukur, tetapi bukan stop di situ. Angkat dirimu untuk mempercayai Tuhan. Harus bersyukur. Daripada tadi pada menggerutu. Suami istri sama pengusaha itu menggerutu. Mereka nggak bersyukur. Oke, sekarang setelah mereka ngerti, mereka bersyukur. Mereka ngomong, mereka ciptain. Pelanggan datang. Tokoku terang. Tokoku banyak orang datang. Tokoku akan banyak orang yang mau melihat barang-barangku. Pekerjaanku sekarang bagus. Bosku jadi tunduk, bukan tunduk. Bosku jadi mengasihiku. Aku bisa naik tingkat. Lah yang diomongin, mana mungkin gue bisa jadi manajer ya? Apa mungkin ya? Gak mungkin lah kalau ngeliat begini mah. Udahlah, bersyukur aja gue dapat kerjaan ini, udah bersyukur. Itu loh. Maka ini hanya sebetulnya untuk orang-orang yang mau terbuka pikirannya. Kalian tuh belajar lagi. Hari biasa belajar lagi. Ini saya khotbah. Firman Tuhan, inilah pegangan. Yang tadi si Arya tuh memegang. Jadi ketika kita punya pegangan itu, oh ternyata mulut nih gue bisa ciptain. Itu pegangan. Setan mau nyerang kita. Lah mana bisa, toko lu sepi emang begini. Enggak. Firman yang ngomong, gue mampu, gue bisa. Tuhan memberkatiku. Enggak. Kita berpegangan. Tapi enggak punya pegangan. Saya tarik aja langsung. Rontok, jatuh. Makanya kita harus punya firman Tuhan. Yang saya khotbahin ini semuanya adalah dalam sangat dasar. Yang banyak orang Kristen tuh enggak ngerti. Karena memang banyak hamba Tuhan juga enggak ngajarin seperti ini. Jadi ketika mereka ngerti dasarnya, pegangannya, kakinya kuat. Ditarik apapun, nggak akan jatuh. Nggak akan. Makanya kamu harus belajar firman Tuhan. Ulangi di hari Minggu, di hari biasa. Supaya ini tertanam. Kenapa? Dari apa? Yang pekerjaan, saya tahu. Ingatlah. Terus uang, saya ingat. Kenapa? Biasanya nih, saya mesti buka dulu. Tapi ini gak perlu. Saya udah tahu ternyata kerjaan seperti apa. Uang itu apa dasarnya. Sehingga dalam keseharian saya hanya berpegangan di situ. Tapi ketika suruh memberi. Jenis-jenis pemberian. Detik saya dapat uang. Saya langsung transfer. Saya gak mau tunda-tunda. Saya ngasih Jesse ngomong gini. Istrinya pernah ngomong gini. Jess, saya merasa Tuhan ngomong sama saya. Kasih ke orang itu $100.000. Gila. $100.000 itu 1,6 M. Terus apa yang Jesse ngomong? Coba lu tanya lagi deh. Bener enggak? Jangan-jangan salah lu. Cobalah tanya Tuhan dulu lah. Jangan-jangan cuma perasaan lu doang. Emosi lu doang. Ngeliat begitu. Tuh ngapain dia kata Jesse ngomong? Ya udah, sekarang lu transfer. Sistem dia nggak transfer. Pakai cek, masih old, masih tua. Udah, sekarang tulis ceknya, lu kasih. Sekarang, lu kasih secepatnya. Itu loh. Orang yang nggak di hati uang, ketika Tuhan ngomong nggak mikir apa-apa, langsung kasih. Kenapa?
ketika itu ditahan, otak akan mikir. Otak akan mengolah. Udah bayar listrik belum ya? Minggu depan, aduh gimana ya? Dah doa lagi deh, sampai benar-benar Tuhan ngomong sama lu dah. Gue jadi gak yakin nih. Itu yang terjadi. Banyak orang Kristen ketika disuruh memberi, ada 1001 macam alasan. Kemudian saya pernah ingat si siapa namanya? Udah saya lupa. Jadi ngomong gini, uang itu adalah perkara kecil. Perkara kecil. Kalau lu gak setia perkara kecil ini, gimana lu bisa badan lu, masalah kesembuhan, masalah badan, masalah yang lain. Terus saya coba cari firmannya. Itulah firmannya. Katakan, kalau kau tidak setia dalam perkara kecil, kau tidak setia dalam perkara besar, ya kan? Nah kemudian, terus disambung bahwa mamon, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi di ayat ini Tuhan ngomong, perkara kecil dihubungkan sama mamon. Kalau nggak setia sama hal mamon, kalau kamu disuruh kamu nggak setia untuk memberi haknya Tuhan, Tuhan suruh sama dia untuk beri, dia nggak mau. Ternyata ini berhubungan, perkara kecil, uang itu perkara kecil di mata Tuhan. Ini berhubungan dengan harta yang sesungguhnya, dengan kehidupan kita. Kau butuh apa? Bukan masalah uang, kesehatan, kesembuhan, atau apa aja. Itu terjadi kalau kita setia dalam uang. Itulah kenapa doamu tidak dijawab-jawab. Kenapa begini? Ketika orang memberi, dia akan mikir, gua beri, gua hilang. Apakah cukup nanti? Ini bicara dia memberi, bukan memberi loh. Ketika dia membeli sesuatu barang atau apa, ketika dia membeli barang, mulai ada satu perasaan. Istilahnya takut. Tetapi sekarang mulai berani membeli barang. Mulai ada kemajuan. Tapi untuk dirinya sendiri. Tetapi ketika Tuhan mengatakan, beri, dia tidak memberi. Itulah hatinya di uang. Bukan Tuhan. Buat dirinya dia masih berani. Tetapi untuk Tuhan, enggak dulu dah Tuhan. Itulah hatinya. Ketidakpercayaan. Berilah, kamu akan diberi. Enggak percaya ketika gua memberi. Tuhan, saya masih butuh nih. Gimana Tuhan? Tuhan ngertilah. Saya lagi kebutuhan banyak. Udahlah Tuhan ngertilah. Kau Tuhan ngerti saya. Ujung-ujungnya apa? Enggak beri. Karena memang tidak ada ketidakpercayaan. Tidak ada kepercayaan. Yang ada cuma hanya ketakutan. Itu problemnya. Jadi untuk mengangkat kalian untuk naik, itu susah. Tapi untuk menjatuhkan gampang, kau tinggal ngomong aja negatif, jatuh. Tapi untuk mengangkat engkau, ayo berani percaya, ayo lakuin apa yang Tuhan katakan, firman Allah katakan, ayo lakukan setengah mati.
Hari ini saya bicara masalah mulut yang baik dan mulut yang jahat. Ya. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Saudara-saudaraku, tidak bolehlah demikian. Ya, Yakobus 3:10-12. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Gak mungkin. Adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Ya gak mungkin. Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Artinya setiap perkataan kita, dari tadi yang 2 contoh, pengusaha, suami istri, semuanya salah dengan omongannya. Karena dia ngomong yang air asin, keluarnya air asin. Dia ngomong pohon ara, ya keluarnya pohon ara. Jadi hari ini bertobatlah. Selidiki diri kita. Apa yang selalu kita katakan untuk diri kita, anak kita, suami kita, istri kita. Apa yang diomongin? Sekarang cabut perkataan itu. Amin. Bersihkan. Supaya kita semua bisa mengalami perubahan. Perkatakan apa yang kita mau. Amin. Jangan yang kita nggak mau. Yang dulu pernah ada yang ngomong gitu kan. Aduh nanti Sabtu kayaknya nggak bisa dah. Kenapa? Nanti lemah dia, sakit. Lah, kita ngomong hari Minggu, Sabtu depannya udah menubuatkan, mengimani hari Sabtu nanti lemah. Kumaha? Kok mau ya jadi lemah? Ini saja nih saya masih ngelawan. Mulailah berubah setiap perkataan yang kita. Yang namanya mengeluh atau menyatakan kesusahan kita, ketidaksukaan kita. Itu namanya mengeluh. Situasi, kondisi, anak, istri, suami, apapun juga itu diungkapkan. Itu namanya mengeluh. Maka firman Allah katakan orang yang sempurna adalah orang yang. Nah tapi begini. Ya. Bukan berarti sekali ngomong pasti terjadi. Itu Tuhan. Ya, itu powernya Tuhan. Firman katakan barang siapa yang menggemakan. Yang ngomongnya diulangin. Mulailah stop. Yang minggu lalu saya katakan lah, saya bilang ini susah. Saya susah ngurunin badan. Ini sampai sekarang pikiran saya dia itu. Saya kalau 62, saya berapa hari ini sejak itu saya tuh pagi saya makannya dikit, siang makannya dikit. Nggak banyak lah. Itulah yang membuat darah itu tidak terbentuk dengan cepat. Saya udah puluhan kali nggak pernah ngalamin begini. Akhirnya saya sadar ternyata ini salah gue sendiri. Seharusnya makannya banyak buat menggantiin darah merahnya, malah ditahan. Yang salah siapa? Sendiri. Terus nyalain Tuhan. Kok Tuhan kok begini nggak jawab doa saya sih? Makanya firman katakan, biarlah orang yang berdosa itu ngelihat diri sendiri. Untuk dosanya kemudian bertobat, berpaling kepada Allah. Nah sejak yang saya bilang
yang makan itu, sejak itu saya stop. Ngomong susah-susah nggak makan apa, nurin dari 4 ke 2 tuh susah banget sih gitu loh. Nah saya stop. Nah ketika stop itulah perlahan-lahan mulai turun dalam 2 kiloan, 2,5 kilo itu dalam 1 bulan pun saya udah bisa. Karena saya cuma mengubah mulut saya. Padahal awalnya 2 bulan itu nggak berubah sama sekali, 2 bulan nggak berubah. Gimana nggak kesel? Tapi ternyata salah saya. Karena saya menggemakan itu terus menerus. Susah. Nggak bisa turun bareng itu susah. Terjadilah susah. Maka sekarang kena, ketusuk. Oke, tidak ada yang sempurna. Prinsipnya adalah kita mau belajar untuk berubah. Amin. Oke ya, musik ya.